Puji Tuhan, tentunya semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari Selasa ini, Bu Ruli akan kembali mengajak kalian untuk mendengarkan cerita. Cerita hari ini, Bu Ruli akan mengajak kalian untuk belajar membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, siap? Baiklah kalau begitu. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan kepada Tuhan supaya kita diberkati di dalam belajar. Oke, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat pagi hari ini kami akan memulai kegiatan belajar kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami supaya kami boleh belajar dengan baik bersama papa mama meskipun masih belajar di rumah. Tuhan, ajarlah kami, jadikan kami menjadi anak yang baik, anak yang pandai, anak yang sopan, anak yang patuh kepada papa mama, kepada guru, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi sudah berdoa. Sekarang pasang telinganya, pasang matanya baik-baik. Terus fokus. Siap mendengarkan? Duduk yang baik ya. Nah, hari ini Bu Ruli akan mengingatkan kembali dulu. Bu Ruli mau bertanya, siapa yang suka marah? Masih ada? Siapa yang suka berbuat baik? Ramah, sopan, suka menolong, suka tersenyum, tidak cemberut. Hebat, anaknya Bu Guru, anaknya Papa Mama sudah menjadi anak Tuhan yang baik. Hari ini Bu Ruli akan bercerita tentang bangsa Israel. Siapa yang masih ingat ceritanya tentang bangsa Israel? Apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka berada di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, keluar dari tanah perbudakan, yaitu Mesir. Siapa yang memimpin mereka? Wih, hebat, ada yang masih ingat, pinter sekali, good, jempol. Iya, Bapak Musa atau Nabi Musa. Nabi Musa dipilih oleh siapa? Pinter, oleh Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memilih Nabi Musa. Nah, ketika bangsa Israel itu sedang di dalam perjalanan, apakah mereka selalu taat dan nurut patuh kepada Tuhan, kepada Musa? No, tidak. Ketika mereka mengalami kesusahan, kekurangan makan, kekurangan minum, capek, kepanasan, kedinginan, mereka selalu marah-marah. Mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Bapak Musa. Padahal Tuhan dan Bapak Musa tidak pernah membiarkan mereka menderita. Betul apa tidak? Betul sekali. Tetapi ternyata bangsa Israel itu adalah bangsa yang suka marah-marah. Bangsa yang tidak tahu berterima kasih kepada pimpinan Tuhan. Selalu melalaikan Tuhan. Masih ingat ceritanya Bu Guru beberapa waktu yang lalu? Kita tidak boleh melalaikan Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya.
ketika mereka berada bersama Musa, mereka mengalami suatu masalah. Mereka padahal sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka kelaparan, diberi apa? Roti yang putih-putih seperti salju, namanya apa? Masih ingat? Betul, mana? Siapa yang mengambil lebih dari apa yang diperintahkan Tuhan akan gimana? Busuk nanti akhirnya roti itu. Nah, ketika mereka berada di padang gurun mengadakan perjalanan, Tuhan memberikan tiang awan. Siang hari Tuhan memberikan tiang awan. Kalau malam hari Tuhan memberikan apa? Tiang api, supaya ketika mereka tidur di tengah padang pasir, di tengah padang belantara, tidak kedinginan. Nah, tetapi bangsa Israel wataknya itu keras. Boleh nggak anak-anak itu keras? Suka bersungut-sungut, suka marah-marah. Tidak boleh, ya, karena itu tidak baik. Yang baik apa? Harus bersikap ramah, tidak menyalahkan orang lain. Mereka menyalahkan Musa dan Tuhan. Kenapa engkau bawa keluar dari tanah Mesir, kata mereka. Tetapi Musa berkata, ini adalah perintah Tuhan sendiri. Saya hanya sebagai pemimpin kalian untuk menuntun kalian menuju sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah mana? Kanaan. Selama dalam perjalanan banyak hal yang terjadi. Mereka sebentar-sebentar nurut, sebentar-sebentar lupa, lalai, tidak nurut. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut, mereka tidak terima akan apa yang sedang terjadi. Akhirnya pada suatu hari, di tempat di mana mereka sedang mengadakan perjalanan dari arah Laut Tiberau mengelilingi tanah Edom. Di sana mereka marah kepada Bapak Musa. Lalu Musa bagaimana? Apakah diam saja? Ya, Musa lalu berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus aku lakukan untuk mereka supaya mereka kembali taat? Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Tuhan mendatangkan ular berbisa, namanya ular tedung. Setiap orang yang sedang melakukan kegiatan ataupun sedang tidur, mereka dipagut ular tedung itu akan mati. Tetapi Tuhan juga mengadakan perjanjian kepada bangsa Israel. Kalau kamu menurut kepada perintahku, kembali taat kepada perintahku, kepada Musa, hidupmu akan baik. Kamu tidak akan mati meskipun dipatok ular tedung. Begitulah kata Tuhan, firman Tuhan seperti itu. Lalu setiap orang yang sadar untuk kembali percaya kepada Tuhan, kepada perintah Musa, meskipun orang itu, bangsa Israel itu dipagut ular tedung tadi, tidak akan mati jikalau engkau melihat patung tembaga dari ular tedung tadi. Siapa yang memerintahkan membuat patung
patung tembaga tersebut? Tuhan sendiri kepada Musa. Anak-anak harus ingat, kalian sebagai anak-anak Tuhan yang baik seperti tadi, Bu Ruli bertanya di depan, apakah masih ada anak-anaknya Bu Guru, anak-anaknya Papa Mama, anak-anak Tuhan masih suka marah-marah? Tidak ya? Ya, kalian seperti tadi Bu Ruli harus bersikap ramah. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadilah peramah agar kita disayangi, dihormati oleh semua orang. Jangan jadi pemarah, karena anak yang pemarah adalah temannya iblis. Untuk belajar hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Ruli cukupkan sampai di sini. Selalu ingat, tidak boleh marah-marah. Jadilah anak yang ramah. Tuhan memberkati. Kita nyanyi sama-sama.